Tidak ada satu orang pun yang akan berani meminta kepada Allah, ya Allah matikan saya lebih awal. Nggak ada. Semua ustadz akan mengatakan kalau ceramah, silahkan Bapak Ibu duluan, saya belakangan, ya. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Nah, ini lumrahnya kita, bahwa setiap manusia pasti akan menghindar daripada itu. Inilah keadaan kematian yang pasti akan kita temui, tapi pasti kita akan menghindari. Nah, ini berkaitan dengan kematian. Mati adalah pada hakikatnya adalah berputusnya ruh dari badan kita. Ketika ruh keluar dari tubuh kita, maka itulah orang menyebutnya meninggal. Artinya ruh meninggalkan jasad, meninggalkan dunia kita. Kematian itu sebuah kepastian yang kita tidak akan tahu kapan, di mana. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Inilah yang menjadi misteri buat kita. Kapan datangnya kematian itu? Wallahu a'lam, kita nggak ada yang tahu. Bisa lambat, bisa cepat. Bisa dalam kondisi siap, bahkan yang kebanyakan adalah orang tidak siap. Inilah kondisi yang perlu kita sadari bersama, bahwa kematian itu kapan, di mana, Allah alam. Tentu kita tidak mau mendapatkan lebih awal. Sebenarnya bukan itu yang perlu kita persiapkan, tapi persiapkan bagaimana kondisi saat kita mendatang atau didatangi kematian itu. Saat malaikat Israel mendatangi kita, bagaimana akhir hidup kita. Itulah yang harus kita programkan. Tentu kita berharap semuanya ingin mendapatkan kondisi yang terbaik. Di dalam agama disebut husnul khotimah. Ha sin nun hasanah. Husnul yang berarti baik. Al khotimah berarti akhir. Akhir yang baik. Inilah cita-cita mulia kita. Bagaimana dalam kondisi saat terbaik itulah yang kita inginkan. Namun apa yang terjadi dengan kematian kita, kita selalu tidak tahu. Kematian itu datang saja tiba-tiba. Pada kalanya orang yang masih segar bugar, masih sehat walafiat, tidak ada jaminan bahwa yang mati itu harus yang sakit dulu. Banyak kita jumpai di rumah sakit, bukan yang di ICU yang meninggal, tapi bisa jadi keluarganya lebih dulu. Bahkan ada dokternya, bahkan ada perawatnya lebih dulu. Kita menganggap mungkin orang tua kita yang sudah sakit lama, tapi Allah alam, hanya Allah yang maha tahu. Datang tiba-tiba. Ada kejadian di mana orang meninggal dalam kondisi kecelakaan, ada orang meninggal dalam kondisi bermaksiat. Tentu yang kita harapkan adalah ketika kita meninggal dalam kondisi dalam keadaan baik. Itulah husnul khotimah. Bahkan husnul khotimah ini banyak orang menginginkan, ya Allah, matikan saya dikala saya sedang sholat. Ya Allah, matikan saya dikala saya sedang tahajud. Bahkan ada orang bercita-cita, ya Allah, matikan saya di Mekah dalam kondisi ihram, baik haji maupun umrah. Inilah cita-cita mulia yang seharusnya selalu kita persiapkan. Bagaimana menjadi akhir hidup yang husnul khotimah. Karena kematian itu selalu datang tiba-tiba. Kita nggak ada yang tahu. Nah, dimensi lain bahwa kematian itu disebut wafat. Sering orang mengucapkan atau berbelasungkawa dengan wafatnya seseorang. Dimensi Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa kita. Ada dua keadaan ketika Allah memegang jiwa kita. Yang pertama adalah saat kita sebelum meninggal, yaitu saat tertidurnya kita. Di ayat ini Allah menyebutnya wafat. Memegang artinya. Di kondisi kedua adalah ketika Allah benar-benar memegangnya dan tidak mengembalikannya lagi. Maka itulah yang disebut wafat, yang selama ini kita
sebutkan kepada orang yang baru saja meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, saat kita mau tertidur, doanya adalah doa kematian. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut nama Engkau, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Wa amut, dan aku mati. Sadar tidak sadar bahwa kita baru saja terbangun dari kematian itu. Saat terbangun, Nabi mengingatkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari kematian aku, dari kematian kamu, dan kepadanya kita kembali semuanya. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya kalau hari ini Allah tak kembalikan nyawa kita? Tentu hari ini kita sudah punya nama lain sebutan kita, ya, almarhum, orang yang telah meninggal, ya. Inilah kita bersyukur kepada Allah setiap hari. Orang beriman setiap hari bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Khususnya ketika baru bangun pagi, kita sudah mensyukuri nikmat Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ada dimensi lain dalam Al-Quran bahwa wafat itu adalah sebuah kesempurnaan pahala yang Allah berikan kepada kita. Inilah cita-cita mulia saat kita mendapatkan mati dalam kondisi husnul khatimah. Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap kita akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya di hari kiamatlah Allah akan menyempurnakan pahala untukmu. Apa pahala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini? Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung, sungguh dialah orang yang sukses. Jadi bentuk kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita nanti saat kita mendapatkan ajal dan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Bila mana kita mendapatkan berupa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Masya Allah Bapak Ibu, inilah nikmat yang terindah. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Artinya kita masuk surga tanpa transit Bapak Ibu. Inilah yang setiap hari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Masallah, ini kita kenal doa sapu jagat. Kenapa disebut nama sapu jagat? Semua kebaikan kita minta, ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat yang paling goalnya adalah agar kita dipelihara jangan sampai mampir. Kalau melihat dari bagian perjalanan yang tadi, itu ada sebelum masuk surga atau sebelum orang jatuh ke neraka, itu ada sirat, itu ada hisab, ya. Kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya bisa memasuki surgamu tanpa hisab. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, jangan sampai kami mampir, ya Allah. Ya. Ini mampir yang paling tidak enak, Pak. Ya. Transit, Bapak Ibu. Kita kenal selama ini kalau umroh itu ada orang transit. Itu aja sudah nggak enak, Pak. Ya, apalagi ketika kita masuk surga, transit dulu. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang kita berharap kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah agar kita dipelihara dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dimensi ketiga tentang kematian, biasa orang menyebut kita dengan pulang. Matinya kita buang, tinggal pulang ya Bapak Ibu. Ya. Pulang untuk saat ini nggak ada orang yang menginginkan Bapak Ibu. Di saat kita dalam pandemi COVID-19, bahkan dilarang pulang, dilarang mudik. Tapi kita semuanya akan mengalami ini. Bahkan biasanya ketika orang menyebut pulang,
ketika orang berhadapan dengan pulang kampung, tentu yang dirasakan adalah sebuah kebahagiaan, Bapak Ibu. Bahagia orang pulang kok, ya. Siapa yang nggak suka ketika disuruh pulang, Bapak Ibu? Ya, jam terakhir ketika kita sekolah dulu, nggak ada yang nggak suka ketika disuruh pulang cepat. Ya, jam terakhir nggak ada gurunya, disuruh bubar. Ya, betapa bahagianya kita. Semuanya senang. Ya, pulang. Ya. Setiap hari kita juga pulang ke keluarga kita. Ya. Dan kematian ini disebut pulang, yang pada hakikatnya ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi mendapatkan keridhaannya. Puas, ya, pulang adalah sesuatu yang menyenangkan. Bisa jadi kita puas, lega. Apalagi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah bersama hamba-hambanya yang soleh. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku bersama hamba-hambaku. Fi ibadillahi sholihin. Bersama para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Bersama orang-orang yang jujur, orang yang baik. Inilah yang menjadi cita-cita mulia kita bersama. Kita berharap di saat akhir hidup kita husnul khotimah, insya Allah kita bisa mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah dan kita bisa mendapatkan surga tanpa hisab. Tapi ya rahmat Allah, pulang adalah sebuah kebahagiaan. Maka ketika kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita bisa tersenyum. Di dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Saat datang kematian, orang-orang yang selalu mengatakan Tuhan kami Allah dan tetap menjaga istiqomah ketauhidannya sampai saat menjelang kematiannya dan kemudian meninggal dalam kondisi baik, maka akan ada malaikat yang mengembirakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, dan kita diberitakan sebuah berita gembira, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi mati kalau kita sebut telah pulang ke rahmatullah, tentu harapan kita kembali kepada Allah dalam kondisi tersenyum, bahagia. Yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya, siapakah orang yang takut pulang? Bisa jadi kita semuanya, Bapak Ibu, kita masih takut pulang, walaupun pulang itu menyenangkan. Ya, dalam kondisi seperti ini, kita takut pulang kampung. Orang pulang kampung pada takut. Kenapa kita takut pulang kampung saat ini? Takut menularkan, takut tertular. Di dalam kondisi standar, kenapa kita takut pulang? Ternyata kita takut pulang bukan karena kita kurang bekal. Kita takut pulang karena kita punya masalah, Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah kepada orang satu kampung, kita nggak berani pulang kampung. Sampai sana bisa jadi dikebukin orang. Bagaimana ketika kita pulang bawa masalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang selalu kita takutkan sebetulnya. Dan hampir kita semuanya punya masalah. Inilah masalah kita. Inilah masalah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kajian ini, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, ini bisa menjadikan insya Allah, Bapak Ibu, masalah-masalah kita bisa selesai. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan, salah satunya mempunyai fungsi menjadi pengampunan atas dosa-dosa kita. Di dalam ibadah harian kita mengenal dengan ibadah sholat 5 waktu. Yang di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu itu. Al-jum'atu ilal jum'ati, hari Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan 1 Ramadan berikutnya. Kafaratul lima bainahuma, adalah penghapus dosa di antara keduanya itu.
khususnya di bulan suci Ramadan ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa kepada Allah dengan penuh harapan kepada Allah, dengan penuh keimanan kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi salah satu fungsi ibadah-ibadah kita adalah itu, untuk bagaimana kita menembus dosa. Maka kalau kita menganggap diri kita banyak masalah, banyak dengan dosa-dosa kita, sudah seharusnya kita setiap hari menebusnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di bulan suci Ramadan ini banyak kesempatan. Di dalam waktu yang kita ada di bulan suci Ramadan, 24 jam Allah terbuka. Kalau kita datang kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah, insya Allah doanya orang puasa itu adalah di waktu ijabah 24 jam, Pak. Ini yang kemarin disampaikan oleh guru kita, ya, Bapak Dr. Lutfi Fatullah. Doa menjadi ibadah tambahan kita yang terbuka selama 24 jam. Salah satu doa yang kita bawakan adalah kita minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau suka kepada orang yang minta maaf, maka maafkanlah kami. Mohon ampunan kepada Allah SWT. Kesempatan yang mulia di bulan suci Ramadan ini. Mari kita gunakan kesempatan kita, waktu yang tersisa ini. Jangan sampai di akhir Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugilah untuk kita semuanya. Jadi inilah yang menjadi sebuah ketakutan kita, bahwa kenapa kita takut mati. Sebetulnya itu, kalau dosa kita terbawa, tentu bisa jadi kita masuk surganya mampir dulu, Pak. Ya. Semua umat Nabi SAW insya Allah akan mendapatkan surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak, orang yang menolak. Tentu tidak kita dengan kita. Kita sebenarnya tidak akan menolak itu. Bahkan kita berharap pengennya masuk surga, dan masuk surganya pengennya tanpa hisab. Tapi bila rahmat Allah SWT, jadi dosa sekecil apapun yang kita ketahui yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka, maka jangan kita lakukan. Inilah intinya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri kita. Kematian bukan sebuah akhir dalam hidup perjalanan kita. Ya, ada orang mengatakan setelah meninggal dia istirahat. Belum tentu, Pak. Belum tentu istirahat. Karena setelah datang kematian, Allah akan tampakkan kepada kita apa yang sudah kita lakukan di dunia. Perbuatan baik pasti akan dibalas dengan baik. Perbuatan jahat pasti Allah membalas dengan kita jahat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam sebuah nasihat yang sangat familiar untuk kita, ya, kafa bil mauti wa'idhu, cukuplah kematian menjadi nasihat. Masya Allah, banyak orang susah diingatkan, susah dinasehati. Tapi saat datang kematian temannya, saat datang kematian tetangganya, insya Allah bisa merubah sikap. Waduh, ya Allah, ini kawan kita baru saja kemarin ketemu, masih sehat, masih ngobrol, tiba-tiba saja meninggal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat buat kita, supaya kita bisa memperbaiki diri dan kita bisa bertaubat. Kafa bil mauti wa'idhu, cukup kematian menjadi nasihat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, waktu kita hidup semakin hari semakin habis. Nuwun sewu, mohon maaf, ya. Yang usianya 60 tahun itu, Nabi SAW usianya cuma 63, Pak. Artinya dah waktu kalau mengikuti umur Nabi SAW tinggal 3 tahun lagi, Pak. Tidak lama, Pak. Yang sudah 62 tinggal 1 tahun lagi, Pak. Belum tentu Ramadan tahun depan kita mendapatinya. Inilah jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di akhir hidup kita, kalau kita bisa bertobat kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita.
Nah, kemarin dengan guru kita sudah diterangkan bagaimana kita bisa mendapatkan titik-titik pengampunan ya dengan Dr. Rusli Hasbi ya. Nah, ini salah satu yang akan disampaikan titik pengampunan yang ada yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, Bapak Ibu. Berkaitan dengan kematian, tentu kita sebagai orang yang beriman, kita bukan menghindar, tapi kita berdamai dengan kematian. Di dalam sebuah buku psikologi kematian ya, karya Dr. Guru Besar UIN ya, menjemput kematian ya, jemputlah kematian itu. Bagaimana cara menjemputnya? Menjemputnya adalah ikhtiar akhirat. Inilah ikhtiar akhirat. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan surat Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia sekali-kali mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Kunci ketika kita mendapatkan modal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat yang terbaik, amal soleh. Yang amal soleh ini jangan sekali-kali ketika kita berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka niat ini menjadi sebuah modal awal kita. Ketika niat itu murni ikhlas kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi amal soleh. Walaupun amal soleh itu sekecil apapun, tersenyum itu termasuk sedekah, amal soleh. Membuang duri di jalan itu sedekah. Apalagi dengan ibadah kita, ya, puasa kita, zakat, infak, sedekah kita, ininya semuanya akan menjadi sebuah modal untuk kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita sudah suka dengan Allah saat di dunia, maka kita pun akan disukai Allah Subhanahu wa taala ketika saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah gembira ketika dia berbuka. Yang kedua, gembira saat nanti berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal ibadah yang kita sukai, insya Allah akan menjadikan kita berjumpa dengan Allah, dan Allah akan berjumpa dengan kita. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai titik akhir hidup kita, kita jaga betul keadaan tauhid kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insya Allah kita akan selamat. Selamat dari azab siksa api nerakanya Allah SWT dan masuk surga. Kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita, ya. Bisa jadi orang yang hobinya memang ibadah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk kembali kepada Allah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Selagi kita istiqomah, insya Allah kita akan dimatikan sesuai dengan apa kebiasaan kita. Ingat mati hakikatnya adalah ingat Allah. Ya. Ingat mati hakikatnya adalah ingat Allah. Ada sebuah kisah yang kita semuanya tahu tentang kondisi ini. Bagaimana dengan Fir'aun yang penuh dengan kejayaan, yang penuh dengan kenikmatan dunia. Ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Fir'aun yang saat hidupnya mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi saat dengan kematiannya, maka ia menyesal. Saat sakaratul maut, ternyata Fir'aun melihat apa yang sebenarnya. Dan Allah tampakkan di situ bahwa dia tidak sama sekali tidak mempunyai kekuatan, walaupun dia seorang raja dan mengatakan dirinya Tuhan. Saat datang kematian, Fir'aun itu mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, Bani Israel. Inilah kondisi terdesak saat dimana orang dalam kondisi hakul yakin melihat kematian, melihat ajalnya. Allah tidak menerima keimanan Fir'aun
yang dinyatakan dalam kondisi terdesak. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai sebuah pelajaran yang nyata buat kita, bahwa jangan sampai kita menyesal saat datang sakaratul maut, pintu taubat tertutup. Maka kesempatan saat kita masih ada, mari kita gunakan untuk yang terbaik, untuk bisa memperbaiki diri kita, ya. Tentu semua kita, tidak ada orang yang tidak terbebas dari dosa. Kulubni Adam al-khata'ul. Setiap anak Adam, setiap diri kita semuanya pasti punya kekeliruan, pasti punya kesalahan. Nggak ada orang yang punya dosa, tidak terlepas dari itu. Kita semuanya. Dan kata Nabi, khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa at-tawwabun, dialah orang yang bertaubat, yang memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada titik pengampunan yang Allah akan berikan kepada kita saat kita berani mengurusi jenazah. Selama ini kita mengurus jenazah, mindset yang ada di dalam diri kita berhadapan langsung dengan orang meninggal, ya. Banyak orang mengatakan, ih, ogah, takut. Ada yang mengatakan ngeri, ada yang bilang bau, ada yang bilang jijik, ya. Dalam kondisi standar kita menolak, Pak. Apalagi dalam kondisi saat ini lebih ngeri lagi, Pak. Jangan-jangan dia mati dalam kondisi corona. Nah ini, ya, dalam kondisi standar saja banyak orang mengatakan, lah nggak mau lah. Ini adalah sebuah kisah, ya Bapak Ibu. Ada seorang jamaah datang ke saya, dia menyampaikan, Ustadz, tetangga saya kemarin meninggal. Saya heran dengan teman saya, padahal dia sering datang ke pengajian. Masa sih saat memandikan jenazah ibunya dia berucap, ih saya sih nggak mau mandiin. Kata dia, bau, jijik, kotorannya banyak. Kan sudah ada yang ngurusin, buat apa aku repot-repot? Saya hanya mengurus dada saya. Kok bisa begitu? Ini kondisi real di masyarakat Bapak Ibu. Ya. Coba perhatikan ketika kitalah yang merasakan. Ya. Kalau kita tidak mengetahui ilmu ini Bapak Ibu, yang ada di benak kita tadi ada rasa takut, rasa ngeri, bau, jijik, kotorannya banyak, maka biasanya kita akan memanggil ustadz, ya, atau pemulia jenazah tadi. Dan rata-rata pemulia jenazah ini hampir rata-rata di masyarakat kondisi profilnya seperti ini, Pak. Ya, mohon maaf, ini alhamdulillah guru kami di Pondok Pinang, ya, Haji Mahdi. Nah, ini profil seorang amil, hampir rata-rata sudah sepuh semua, Pak, 60 tahun 70, ya. Bahkan mungkin bisa jadi sampai akhir hayatnya masih 90 tahun masih dipakai di masyarakat. Ini yang terjadi di masyarakat. Sebuah keprihatinan saya khususnya ketika berkecimpung di urusan ini. Kenapa sih yang ngurusin jenazah hampir rata-rata sudah sepuh, sudah uzur, ya. Dan herannya nggak ada yang berani menggantikan, Pak. Kalau belum meninggal, belum ada yang menggantikan. Ini yang terjadi di masyarakat. Maka kita coba di Pondok Indah kita bikin sekolahnya tadi, Institut Manajemen Kematian. Kelasnya umum siapapun, ya, kuliah umum manajemen kematian, Pak, judulnya. Ya, ini membuka mindset wawasan kita, ya. Kenapa sih kita takut sama orang mati? Kita dari kecil kadang-kadang ditakut-takuti sama orang, katanya orang mati itu jadi hantu. Nah ini, bener nggak sih orang mati jadi hantu? Ternyata tidak, ya. Itu kan cuma di film saja, Bapak Ibu. Ya, orang mati jadi pocong, jadi suster ngesot, itu cuma di film. Aslinya nggak ada orang mati jadi hantu, ya. Nah, kita lihat kondisi orang yang sudah meninggal berdasarkan versi Al-Quran dan hadis. Keadaan mereka sebelum datang kiamat, kira-kira lagi pada ngapain ini? Ya, ternyata pertama Allah di dalam Al-Quran surat Yasin 52, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Mereka berkata ketika dibangunkan di hari kiamat, siapa yang membangun aku dari tempat tidurku? Oh, inilah hari yang dijanjikan Allah.
tidur. Nah ini yang pertama, kondisi mereka sedang tidur. Ada kondisi kedua, kondisi kita adalah menyesal. Sering kita dapat informasi melalui broadcast WA, ya. Orang yang sudah meninggal, penyesalan utamanya, ya. Orang yang sudah menjadi mayit menyesal, Pak. Apa penyesalannya? Pengen bangun lagi, Pak. Kalau di kesempatan itu dia dikasih oleh Allah bangun lagi beneran, kira-kira apa yang dia lakukan? Salah satunya adalah dia ingin bersedekah. Nah, itu surat Al-Mu'min, surat Al-Munafikun, ya, ayat 10. Fa'as-soddaqo wa akum minas solihin. Saya ingin bersedekah agar saya juga menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Ada yang ingin kembali untuk menunaikan sholat yang dia tinggalkan. Ada yang kembali dia ingin melaksanakan amal-amal baik. Inilah kondisi orang yang sudah meninggal. Di sana sekarang sedang menyesal. Termasuk kita semuanya. Pasti nanti akan menyesal. Menyesali umur-umur kita yang selama ini sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Menyesal. Yang ketiga, ada yang sedang mendapatkan teror. Kisah Fir'aun tadi. Dalam surat Al-Ghafir, Allah mengatakan bahwa Fir'aun setiap hari diperlihatkan yang namanya neraka. Pagi sore diperlihatkan, Bapak Ibu. Dan itulah tempat yang sebenar-benarnya buat Fir'aun. Yang keempat, kondisi mereka yang sudah meninggal adalah tetap dalam kondisi mendapatkan kehidupan dan rezeki dari Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Masih bisa didengar ya, Bapak Ibu? Bisa Pak Ustaz. Takutnya koneksinya ini kurang bagus. Jadi kondisi yang keempat, Allah mengatakan bahwa wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, orang yang jihad fi sabilillah. Mereka tetap hidup, hanya saja kalian pada tidak tahu. Walakin la tashurun. Kamu tidak menyadarinya. Kalian tidak mengetahuinya kalau mereka dalam kondisi tetap hidup. Tentu di kehidupan berikutnya, ya, kehidupan akhirat, kehidupan alam berikutnya itu alam barzakh, ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, ya. Inilah kondisi yang disebutkan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang soleh, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Kondisi terakhir berdasarkan hadis Nabi bahwa ada orang yang dalam kondisi mendapatkan siksa kubur, ya. Kisah yang sering kita dengar, kita jumpai bahwa suatu ketika Nabi mendatangi pemakaman. Ternyata di pemakaman itu dengan izin Allah, Nabi mendengar bahwa mereka ada yang dalam kondisi menangis, ya. Ada siksa kubur ternyata. Maka kita diminta oleh Nabi, diajari oleh Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan siksa api neraka. Ya, doanya lebih panjang dari itu. Biasanya ya kita baca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, lengkapnya begitu. Ini salah satu doa yang kalau kita baca insya Allah kita bisa terhindar dari siksa azab kubur. Inilah kondisi-kondisi yang kita ketahui bahwa orang mati nggak ada satupun yang bangun lagi jadi hantu, Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya kita juga tidak mewarisi sebuah ketakutan. Manakala kita yang meninggal, masa sih anak-anak kita takut sama kita, ya. Nah, salah satunya ketakutan yang
ada seperti itu ya. Baik kita sampaikan enggak usah takut ya. Kita juga nggak usah perlu risih jijik dan yang lain-lain. Ada keutamaan pahala manakala kita terlibat dalam pengurusan jenazah ya. Di dalam kepengurusan jenazah kita mengetahui bahwa orang yang mensolatkan dan mengiringi jenazah ya, ini semua orang bisa. Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa mensolatkan jenazah dia akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Kalau dia ikut lagi ke pemakaman maka dia akan mendapatkan 2 qiraat. Apa itu 2 qiraatnya Nabi? Pahala seukuran paling kecilnya seperti Gunung Uhud di Madinah, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, Gunung Uhud itu besar sekali. Nah, selama ini kita kunjungin ya. Kalau kita umroh kita berziarah ke Gunung Uhud. Itu pahala yang akan Allah berikan manakala kita ikut menyolatkan dan mengiringi ke makam, Pak. Ini baru orang yang menyolatkan dan mengiringi ya. Semua orang bisa itu ya. Itu pahalanya besar sekali. Nah, bagaimana dengan orang yang terlibat memandikan, mengkafani dan menguburkan? Pahala apa yang ia dapatkan? Banyak orang tidak tahu dengan kondisi ini. Pahalanya luar biasa, Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang memandikan mayat seorang muslim, lalu ia diam atas apa yang ia lihat dari mayat itu, maka Allah akan mengampuninya 40 kali. Ada yang mengatakan bahwa 40 kali ini adalah 40 macam dosa besar. Masya Allah, ini bisa menjadikan jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita. 40 macam dosa besar Allah akan ampunkan kalau kita mau ikut memandikan jenazah. Jenazah siapa? Minimal jenazah keluarga kita sendiri, ayah ibu kita ya, keluarga kita, saudara kita ya. Kesempatan mulia Bapak Ibu ya. Dan siapa yang mengkafani mayat maka nanti di akhirat Allah akan berikan pakaian terbaik, min sundusin wa istabraqin, pakaian dari sutra. Nah, ini doa biasanya kita panjatkan di bulan-bulan Ramadan ya. Kita minta kepada Allah setelah sholat tarawih, ada doa kamilin yang begitu panjang. Allahumma ja'alna bi imanika mu'minin wa li faraidika mu'adzin. Ada salah satu doa yang diselipkan di situ adalah masuk surga berpakaian sutra. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ternyata sesuatu yang selama ini kita hindari luar biasa, kemuliaannya besar sekali ya. Satunya lagi ada yang terputus, memakamkan jenazah. Siapa orang yang menggali lubang pemakaman untuk jenazah, maka Allah akan berikan tempat yang ia akan tempati nanti di hari kiamat. Ini siapa yang menggali tanah untuk pemakaman, maka Allah akan berikan pahala berupa tempat tinggal yang akan ia tempati hingga hari kiamat. Masya Allah, begitu mulianya Bapak Ibu menjadi penggali kubur Bapak Ibu ya. Penggali kubur coba Bapak Ibu ya, mereka bisa jadi sekolah saja nggak tamat, tapi kemudian yang Allah berikan luar biasa. Jadi ternyata di balik musibah ini ada sesuatu yang luar biasa buat kita yang masih hidup. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memandikan mayat, menyempurnakan amanahnya dan tidak membicarakan aib yang ada pada diri mayat itu, tidak membicarakan aib, sama seperti yang tadi, maka yang memandikan itu bersih dari dosa bagikan seperti bayi baru lahir oleh ibunya. Masya Allah Bapak Ibu, kesempatan mulia buat kita mendapatkan pengampunan sebagaimana bayi baru lahir. Bayi baru lahir, pertanyaannya, kalau ia meninggal pasti masuk surga. Termasuk surganya nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai transit Bapak Ibu, minwari hisab, nggak pakai hisab, nggak pakai mampir, masuk surga langsung. Inilah kondisi bayi ya. Akan lebih utama yang memandikan mayat adalah kerabatnya, kalau dia mengerti
Jikalau dia tidak mengerti, boleh dilakukan siapa saja yang dipandang ahli, teliti, dan amanah. Artinya apa? Sebetulnya kondisi jenazah, kalau kita keluarga mengetahui tentang hal ini, bagaimana mengurusnya, kita lebih baik, kita lebih bagus daripada diserahkan kepada orang. Selama ini kenapa kita serahkan kepada orang? Karena kita menganggap diri kita tidak tahu, kita nggak ngerti. Bahkan saking nggak tahu, nggak ngertinya, cukuplah sudah amilnya aja yang sendiri yang ngurusin, Bapak Ibu. Saya prihatin, Bapak Ibu. Amil yang sudah sepuh, dia kerja sendiri, nyari gayung sendiri, Pak. Ya, nyari sabun sendiri. Ya, ini kondisi yang terjadi, ya. Bahasa saya amil itu, Pak, datang tak dijemput, pulang tak diantar, Pak. Maka nggak ada orang punya cita-cita pengen jadi amil, ya. Ada kisah di Pondok Aren, orang meninggal. Bulan yang meninggal amilnya, Pak. Bingung siapa yang ngurus. Anaknya pun tidak bisa. Karena selama ini anaknya nggak pernah punya cita-cita menggantikan bapaknya. Maka dia tak pernah belajar tentang itu. Akhirnya dipanggillah itu amil yang lain untuk ngurus, ya. Dan ternyata yang namanya amil itu barang langka, Pak. Satu kampung satu, Pak. Nggak banyak. Kalau ustadz banyak. Tapi kalau amil jenazah, yang ngurus jenazah, jarang sekali. Alhamdulillah hari itu tertanganin. Di lain hari ternyata ada lagi orang meninggal. Bingung siapa yang ngurus. Nah, masyarakat menganggap anaknya amil bisa. Maka dia yang kemudian didaulat untuk ngurus jenazah. Tapi ternyata dia pun sebetulnya pernah belajar sama bapaknya. Tapi karena didaulat, ya sudahlah, saya laksanakan. Jadi pas ngurus jenazah, pas motong kain, itu pas kepala, Pak, motongnya. Pas kaki juga. Sehingga ketika dikafani setelah dimandikan ternyata tidak bisa. Karena kurang ternyata. Inilah kondisi Bapak Ibu. Bahwa kita hampir tidak pernah mempersiapkan hal itu. Ya, maka kita di Pondok Indah, kita belajar sama-sama. Dalam kaitan mengurus jenazah ini, ada orang mengatakan bahwa katanya istri nggak boleh memandikan suami, suami nggak boleh memandikan istri. Ini anggapan yang terjadi di masyarakat. Ternyata anggapan ini keliru. Karena Nabi SAW berkata kepada istrinya, wahai Aisyah, jika kamu meninggal terlebih dahulu, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, dan akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Artinya sebuah istri suami ini tidak ada masalah sebetulnya, ya, berdasarkan hadis ini. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan yang lain itu dimandikan oleh pasangannya. Ini yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, kondisi ketika kita memandikan jenazah. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang belum pas, ya, perlu diluruskan. Ya. Sesuai dengan syar'inya bahwa yang memandikan jenazah itu harus sesama jenis kelamin. Berdasarkan hadis Nabi ini, bahwa yang memandikan putri Nabi SAW adalah Ummu Atiyah dan kawan-kawan. Nabi tidak memandikannya, walaupun Nabi memahami dengan hal ini, ya. Nabi mengatakan kepada Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya, ya, ini panjang sekali, saya ambil poinnya saja. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitahukan beliau. Artinya apa? Di dalam pengurusan jenazah khusus memandikan ini, itu harus sesama jenis kelamin, kecuali pasangan tadi diperbolehkan. Berarti ayah tidak boleh dimandikan oleh putrinya, ya. Ibu tak boleh dimandikan oleh putranya. Tapi justru yang terjadi di masyarakat ini terbalik-balik, ya. Semuanya diikutkan. Nah, ini kondisi yang harus kita pahami bersama, bahwa ketentuan yang memandikan jenazah adalah harus sama jenis, kecuali tadi pasangan diperbolehkan berdasarkan hadis tadi. Dan juga anak usia di bawah 7 tahun, ya, 7 tahun ke bawah, ya, karena mereka belum tahu apa itu baik dan buruk, ya. Maka ini yang boleh memandikan siapapun, amilnya boleh laki boleh perempuan. Kalau kondisi bayi, ya, usia 7 tahun ke bawah, ya. Ini kesimpulan dalam ketika memandikan jenazah dalam kondisi ketentuan-ketentuan yang memandikan jenazah. Kalau keluarganya bisa mampu, lebih baik, lebih bagus. Jadi di balik musibah besar ternyata kemuliaan besar, ya, kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah SWT dan menjadikan kita masuk surga. Dan kita berharap mudah-mudahan masuk surganya seperti bayi baru lahir. Masya Allah Bapak Ibu.
luar biasa. Ada peluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Apakah kita nggak mau mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan saat datang salah satu di antara keluarga kita kembali kepada Allah SWT. Ada hal lain yang selama ini kita pahami, memandikan, mengurus jenazah itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kewajiban bersama, ya. Bila mana ada muslim yang sudah melakukan pekerjaan ini, maka muslim lain gugur kewajibannya. Ini secara umum, ya. Kita perlu tambahi bahwa dimensi kematian, dimensi fardu kifayah itu adalah kewajiban bersama tadi. Bahasa kita adalah kewajiban sosial, gotong royong. Ya, dimensi gotong royong itu semakin banyak yang terlibat, semakin bagus, betul. Ya, artinya kalau amil ada yang bantu dari pihak keluarga, Bapak Ibu, maka ringan tugas pekerjaan amil itu. Ya, ada yang megang gayung, ada yang ngasih air, ada yang megang selang, ya, ada yang ngasih sabun, ya kan? Ada yang bantu untuk sama-sama membersihkan. Bahkan saat yang penting itu adalah saat memandikan bagian belakangnya, tubuh belakang jenazah ini perlu dimiringkan kanan kiri. Kalau amil kerja sendiri tidak mungkin bisa membersihkan. Ya, inilah maksud saya bahwa fardu kifayah itu sebenarnya gotong royong. Bila mana ada yang ikut terlibat lebih bagus, lebih bagus. Ya. Dan fardu kifayah ini tadi dalam hal mengurus jenazah prioritas. Kalau keluarga mampu dan bisa, sebetulnya kita lebih utama. Ya. Kenapa kita selama ini kita menggunakan jasa? Ya. Jawabannya adalah kita selama ini tidak memiliki fasilitas-fasilitas untuk mengurus jenazah, maka perlu itu. Ya. Seperti Pondok Indah tadi, kita sudah punya mobil jenazah lengkap dengan fasilitas alat mandinya, kain kafan dan segala macam. Ya. Maka saat Bapak Ibu memerlukannya, ya cukup memanggil kita, ya tanpa harus mempersiapkan diri di rumah. Ya, memiliki mobil sendiri, memiliki alat sendiri. Ya, karena tadi fardu kifayah. Ya, ini masuk di sini kewajiban bersama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi sebetulnya 4 jam. Kita ada bahasan manajemen kematian itu mulai dari manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen P3J, ya, pertolongan pertama pada jenazah, dan manajemen terakhir pemulihan jenazahnya. Nah, selama ini kita laksanakan di Masjid Pondok Indah di ruang pendidikan setiap akhir bulan, setiap Ahad, mulai jam 12:30 sampai jam 5, kurang lebih 4 jam dengan materi kuliah seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu rahmatullah SWT, ya ini sudah cukup waktunya. Ya, karena tadi biasa 4 jam, jadi enggak terasa waktu sudah jam 6:04. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Pak Mas Hendra untuk barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan berkaitan dengan kepengurusan jenazah. Ini iklan bahwa kita di Masjid Pondok Indah sudah memiliki mobil tadi, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini dengan cukup mendaftarkan sebagai member KPJK. Ya, kalau Bapak Ibu sudah terdaftar ini, maka akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mengurus jenazah karena secara otomatis. Dan kartu ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun Bapak Ibu. Ya, oleh bisa siapapun. Iya, yang mati duluan pakai aja dulu. Nah, itu member kita Pondok Indah. Sekali iuran 1,5 juta. Sekali bayar 1,5 juta. Nanti dipakainya siapa yang meninggal duluan. Pakai aja dulu. Ibarat pulsa sudah habis, maka masih bisa digunakan HP itu kalau di top up, diisi ulang pulsanya. Maka diisi ulang lagi 1,5 juta lagi. Persiapan lagi untuk yang lain. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, ini sekali bayar. Ini pilihannya ada silver, ada gold, ada platinum. Ya. Nah, bisa juga mendaftar atas nama komunitas, katakan masjid, ya. Biasanya masjid kan nggak punya mobil jenazah. Nah, dengan memiliki KPJK berarti mobil itu sudah punya mobil. Ya, cukup nongkrong di Pondok Indah, nggak perlu merawat mobilnya saat diperlukan. Dan ini alhamdulillah ya, kemarin masjid Gerha Cinere itu sudah 3 kali kita Pak ngurus jamaahnya. Ya, mereka cerdas mengambil peluang ini. Ya, kalau dapat info langsung beli. Ya, bahkan kemarin ada yang orang Bangka itu baru 2 hari mendaftar, Pak. Ya, nah, karena mempersiapkan buat ayahandanya yang sudah sepuh, sudah dalam kondisi sakit, bahkan sudah 3 hari koma.
langsung daftar, baru 2 hari meninggal, maka bisa langsung digunakan fasilitas ini. Tidak menunggu waktu 3 bulan dulu, Pak, baru aktif. Jadi aktivasinya ini 1 kali 24 jam. Nah, ini semuanya sudah didapatkan kecuali pemakaman. Jadi pemakaman diurus pihak keluarga sendiri, yang lain-lain ini sudah didapatkan oleh jamaah ya, berikut mobilnya dan kelengkapan jenazah. Baik Bapak Ibu rahmatullah SWT, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pendalaman boleh kita dengan sharing tanya jawab. Kami persilakan Mas Hendra, saya kembalikan. Baik, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali, terutama bagi saya pribadi. Selama ini saya belum tahu nih Pak Ustadz tentang memuliakan jenazah, tentang seperti apa gitu. Tapi Alhamdulillah di kajian pagi ini dapat ilmu baru. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Share screen-nya tolong dimatikan dulu Pak Hendra. Oh iya, sebentar. Harus mono bisa? Yang gimana Pak? Matiin ya Pak? Sharing sini. Nah, sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Bapak Benyamin Karnadi. Assalamualaikum Pak Ben. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Benyamin Karnadi, panggilnya Ben aja Ben. Alhamdulillah, Pak Ben sehat Pak Ben? Alhamdulillah sehat. Ya, di Fiji jam 11.23 ini udah beda 5 jam. Siang. Oh, jam 11. Baik Pak Ben. Mungkin Pak Fadian? Kami persilakan Pak untuk Pak Rudi, Pak Ketua, bila ingin menyapa terlebih dahulu. Ya, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dubes kesediaan hadirnya di Pejuang Suku Masyarakat Raya Pondok Indah. Nanti kita lanjut Pak Dubes, nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing sampai dengan Pak. Monggo silakan Pak Indrawan lanjut. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Dubes mohon izin kami lanjutkan dulu ke sesi tanya jawab. Nanti insya Allah setelah ini kita akan adakan sharing-sharing gitu. Jadi nanti insya Allah Pak Dubes juga akan sharing gimana kondisi di Fiji sekarang, kemudian seperti apa kondisi saudara-saudara kita di sana gitu. Nanti juga Bapak Ibu sekalian kalau mau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Pak Dubes. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk membacakan sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi, kajian besok pagi, hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Furqon, dengan tema bagaimana membagi waris menurut syariat Islam. Wah, ini temanya berkaitan nih. Hari ini kita belajar tentang kematian, manajemen kematian. Besok kita belajar bagaimana membagi waris menurut syariat Islam. Kemudian, kajian Ramadan ini akan berlangsung setiap hari selama bulan Ramadan, mulai pukul 5 pagi. Kami harapkan Bapak dan Ibu bisa bergabung sampai akhir Ramadan. Kemudian, untuk meringankan beban saudara kita yang terdampak COVID-19, kita akan berbagi sembako untuk saudara-saudara kita di lingkungan Masjid Raya Pondok Indah, yaitu kepada para pedagang, juru parkir, security, pemulia jenazah, tim kebersihan, jamaah, dan juga warga di sekitar masjid. Untuk yang ketiga kalinya, insya Allah akan kita salurkan pada H-5 atau besok ya, tanggal 20 Mei 2020, berupa 300 paket sembako yang berisi beras, mie instan, gula pasir, sarden, dan 1 botol kecap. Dengan segala kerendahan hati, kami menunggu partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan baksos ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Prima Adiat
Aditya, di nomor handphone 0811 828 246. Mungkin Pak Fadian bisa dibantu share screen untuk nomor rekeningnya. Nah, atau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau langsung transfer juga bisa, langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di nomor rekening 711 954 3357 Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Aditya. Barokallah. Ya, ini di share screen sudah nomor rekeningnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan rezeki bisa kita salurkan sebagian untuk berdonasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan dari, sebentar, kita baca dulu yang di kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Edi Cahyono. Ini berkaitan juga pertanyaannya dengan dari Pak, sebentar. Nah, pertanyaan dari Pak Edi Cahyono berkaitan juga dengan Pak Cak Topo. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah bahwa jamaah KPJ Masjid Raya Pondok Indah sudah mencapai sekitar 40.000. Saya doakan semoga member KPJ menjadi 1 juta. Amin. Insyaallah. Mohon di-sharing pengalaman saat memuliakan jenazah yang menunjukkan bahwa jenazah tersebut tergolong hamba Allah yang husnul khotimah, dan bagaimana kondisi jenazah yang su'ul khotimah. Itu Pak Ustadz, ini pertanyaannya sama dengan Pak Cak Topo. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Edi, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Dan Pak Sutopo ya, berkaitan dengan kondisi orang meninggal, dua keadaan tadi, husnul khotimah dan su'ul khotimah ya. Kondisi ini adalah kondisi yang secara rohani kita tidak bisa menyatakan bahwa dia su'ul khotimah atau dia husnul khotimah. Tapi berkaitan dengan tanda-tandanya, Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa salah satunya bahwa orang yang mati husnul khotimah itu saat manakala di akhir hidupnya ia bisa mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah ya. Kalau di akhir hidupnya ia mengucapkan itu, sesuai dengan hadis ini kita bisa memastikan beliau dalam kondisi husnul khotimah. Maka pentingnya untuk membuat keluarga kita atau kita sendiri saat datang sebelum ajal, kita sudah membiasakan mengucapkan kalimat ini Bapak Ibu. Dan Nabi katakan, afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik, seutama-utamanya zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu kalau kita bawa sampai akhir hidup kita, insya Allah Bapak Ibu kita mendapatkan husnul khotimah. Maka buat keluarga yang saat dalam kondisi kritis, ada kewajiban. Inilah tuntunan namanya manajemen sakaratul maut. Kita menuntunnya agar ia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang dinamakan talqin. Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang dalam kondisi mendekati sakaratul maut, kematiannya, dengan kalimat la ilaha illallah. Lengkap kalimatnya ya, nggak boleh diputus. Ya. Jadi inilah pengungkapan bahwa ikrar kita atau menguatkan keimanan kita bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, itu ada nanti manajemen sakaratul maut Pak. Bagaimana cara menuntun orang yang meninggal kemudian bisa mengucapkannya. Jangan hanya sekedar dituntun suruh baca la ilaha illallah saja, tapi dikasih motivasi. Ya, kita belajar kepada Nabi. Saat itu Nabi menuntun pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu masih dalam kondisi belum Muslim, belum masuk Islam.
Nabi berharap pamannya ini masuk surga bersama Nabi. Maka Nabi katakan kepada pamannya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan pembela untuk paman nanti kelak di hadapan hari kiamat. Artinya apa? Ketika kita menuntun kepada keluarga kita, bapak kita, talkinnya itu harapan surga perlu disampaikan. Wahai ayah, ucapkan kalimat la ilaha illallah agar ayah masuk surga. Nah, surga inilah kalimat yang akan bisa menjadikan motivasi untuk dia untuk bisa mengucapkan. Begitu terngiang dengan kalimat surga, dia berharap betul pengen masuk surga, maka ketika dituntun la ilaha illallah, maka akan mudah tergerak la ilaha illallah. Kalau sudah sekali mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan ditalkin lagi, biarkan sampai betul-betul meninggal. Maka ketika akhir ucapannya itu la ilaha illallah, ini akan masuk kategori mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini salah satu, ya, salah satu tanda daripada husnul khotimah. Tanda-tanda yang lain, ada yang mengatakan bahwa dalam hadis itu orang yang meninggal kondisi fisiknya itu berkeringat, di dahinya itu berkeringat. Nabi mengatakan begitu. Ini salah satunya, ya, gitu. Kemudian ada lagi meninggal dalam kondisi kita dalam kondisi kebaikan lah, ya, yang tadinya kita harapkan dalam kondisi berubah, lagi sholat, lagi apa itu, mudah-mudahan itu masuk salah satu daripada tanda-tanda husnul khotimah. Nah itu, baik. Ya Mas Hendra. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Nah kemudian kita lanjut dengan pertanyaan dari Bu Yanti Nurdin tadi, mohon maaf terlewat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Beberapa kali pertemuan pelatihan tersebut. Untuk ikut pelatihan KPJ, saya sudah punya member sebelum ibu saya meninggal, tapi saya nggak pernah mau ikut pelatihan tersebut karena masih takut. Dan untuk prakteknya, apakah langsung menangani pemandian jenazah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti Nurdin. Alhamdulillah kita ketemu di Zoom. Lama sekali belum ketemu ya Bu ya. Saya ingat ketika ibu menelpon saya ketika ibundanya wafat, ya. Kemudian kita kirim mobil jenazah, kemudian disolatkan di Masjid Raya Pondok Indah, ya. Ya memang kita dalam kegiatan kuliah umum manajemen kematian yang tadi disampaikan durasi 4 jam itu ada simulasi, Bu. Ya, simulasi itu berarti latihan. Ya, kalau latihan tentu kita tidak praktek langsung ngurus jenazahnya. Ya, jadi yang kita praktekin simulasi adalah ada boneka, ada juga jamaah yang siap dikafani, Pak, Bu. Nah ini, itu ketika dalam kondisi kita kuliah umum. Nah selepas kuliah umum selesai, kita punya KPJ Institute tadi yang menyelenggarakan jenazah. Jadi manakala kita ada yang meninggal, kalau ibu bapak dapat broadcastan di grup dan ada kesempatan waktu bisa ikut gabung, ya kita undang. Ya, contoh seumpama ada meninggal di warga Pondok Indah, ada jamaah setelah ikut kajian langsung menyatakan kepada saya, hari itu seorang dokter ya kalau nggak salah, ibu dokter, dia bilang, Ustadz, kalau besok ada yang meninggal, boleh dong saya diajak, saya ingin praktek langsung. Nah itu praktek langsungnya ya nunggu orang meninggal, Bu. Ya gitu, jadi kesempatan waktunya. Ya, rezeki dia besok benar-benar ada yang meninggal itu. Jadi langsung saya telepon, dia langsung membantu kita, magang, ya istilahnya magang. Jadi kita latihan dulu, mengasah keberanian kita gitu. Ilmu yang sudah dapatkan, kita sudah dapat ilmunya ya, tinggal nanti kita praktek, tentu didampingi oleh tim kami yang ahli, para pemulia jenazah yang tergabung di komunitas IPPJI tadi, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia, yang sudah senior gitu. Pak, silakan dilanjutkan Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Edi Cahyono. Mungkin ini juga banyak Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ini. Bagaimana Pak cara menjadi member KPJ? Apakah langsung bisa menghubungi Bapak atau memang ada yang harus dilakukan terlebih dahulu Pak? Oh baik, Alhamdulillah. Kita buat simpel saja ya. Tadi kita sampaikan untuk menjadi member Pondok Indah itu simpel, mudah, praktis, dan syar'i. Simpelnya cukup simpen nomor HP saya 0811 912 074. Nah, silahkan registrasi ya 0811 ya 0811 ya 912
912 074 074 ya. Ya, simpen. Iya. Ya, Pak Edi ini belum berani daftar ini. Ya, kan kita di jamaah subuh banyak ini ya. Ya. Kemudian di dalam tadi kartunya kan ada gold, silver, kemudian platinum. Bisa perkenankan kita nanti akan mengkoordinir teman-teman yang masuk ke dalam pejuang subuh itu kan lebih daripada 11 orang ini bisa dimasukkan ke platinum. Bisa ya Ustadz ya? Bagus banget ya Pak Edi. Terima kasih ya. Saya sama istri dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tinggal kurang. Jadi baik. Kurang, ya. Kalau kurang nanti masuk pejuang subuh, masuk platinum kan? Baik, begini penjelasannya begini Pak. Penjelasannya. Untuk KPJK ini Bapak Ibu bisa mendaftar satu personal. Yang kedua sebagai community. Ya. Kalau personal dan community bedanya di sini. Kalau personal bisa dimanfaatkan untuk Bapak dan keluarga dan tetangga dan saudara. Yang di cover terserah siapa Bapak sedekahkan kepada siapa monggo. Kalau komunitas, maka yang di cover hanya komunitas anggotanya saja. Tidak bisa dilimpahkan kepada keluarga komunitas itu. Contoh yang mendaftar komunitas KPJ Institute ini. Apa yang mendaftar adalah komunitas pejuang subuh. Maka yang di cover jamaah pejuang subuhnya saja. Keluarganya, tetangganya, segala macam tidak masuk bagian itu. Itu bedanya. Dan untuk komunitas minimal 3. Contoh pengurus masjid, itu daftar langsung 3 Pak. Dan ini untuk mendaftar tadi cukup di WA KTP-nya, di WA ke saya, sama bukti transfer. 1,5 juta 1 jiwa, tinggal dikalikan berapa kali untuk jiwanya. Tadi apa Ustadz? Gold sama platinum kok Ustadz? Itu untuk pengklasifikasian administrasi saja sebetulnya Pak. Keren-kerenan gitu loh, biar keren kan gitu kan. Jadi ada silver, ada gold, ada platinum. Fasilitas mas sama baik Pak. Iya kan, masa kain kafan yang mau dibedain, mungkin dibedain sama aja itu. Fasilitasnya sama gitu kan. Ya ini biasanya tadi kayak Pak Edi punya karyawan gitu kan, punya keluarga anggota banyak di rumah, mau ambil gold 10. Ya karena banyak yang di cover nantinya gitu. Jadi nggak perlu pakai top up lah gitu, kira-kira begitu Pak. Tapi kalau daftar cuma 1 saja, setelah dipakai kan harus top up lagi buat persiapan berikutnya siapa yang meninggal. Karena ada masa waktunya gitu kan. 10 hari kita tunggu untuk top up. Ya lewat dari 10 hari ya dianggapnya nanti bisa baru lagi, kira-kira begitu Pak. Amin. Nah gitu. Ya gitu. Jadi ini anggota KPJ ini anggota bebas, tidak terbatas. Dalam arti apa? Siapapun bisa di cover. Sharing Ustadz, salah satu fasilitasnya itu kan jenazahnya insya Allah itu akan disolatkan di Masjid Pondok Indah kan Ustadz? Itu tentatif. Tentatif. Ya, kalau memang tidak repot dibawa ke Pondok Indah ke masjid, monggo. Ya, Pak Edi kan tinggal di Pondok Indah dekat. Ya, tapi kalau jadi member tinggalnya di Sunda sana masa mau dibawa ke Masjid Pondok Indah? Oh, gitu. Ya, itu tentatif itu. Karena ini anggota bisa Jakarta dan sekitar wilayah Pondok Indah yang terdekat, seperti Ciledug, Ciputat, Bintaro, Cinere. Ini walaupun bukan Jakarta, domisili kami kan Jakarta, ini masih bisa tercover kalau keluarganya tinggal di sana. Tapi maaf, pertanyaan dengan ibu yang ada di Bekasi, mohon maaf, Bekasi tidak masuk wilayah jangkauan kami, ya karena fardu kifayah itu sebetulnya ya lingkungan yang berkewajiban untuk mengurusnya, ya gitu. Dan ini KPJK uniknya bisa diwariskan Pak Edi. Ya, kan saya doakan gitu. 1.000 anggota, 1 juta Ustadz. Amin, mudah-mudahan. Amin, alhamdulillah gitu. Ya, ini pejuang subuh bisa memfasilitasi sebetulnya ya, pejuang subuh nggak usah pakai iuran Pak. Ya kan ngasih 1 mobil gitu. Nah itu udahlah di cover semuanya pejuang subuh. Itu selesai diinfakkan ke Masjid Pondok Indah gitu kan. Mohon maaf ini kita ada yang minta Alphard tapi belum punya ya Alphardnya gitu.
Ya, kita fasilitas yang tadi yang baru ada sampai mobil Hiace ya, yang terbaru itu ada Hiace, ada mobil Delica, Mitsubishi, ada Luxio, ada Panther, ada 4. Ada 2 lagi yang sudah kita sedekahkan, itu mobil Kijang sama L300 Pak, ke masjid lain gitu. Bagus, Ustaz. Apalagi yang branding dulu ya, wah bisa 1 juta betul itu Ustaz. Amin Pak, mohon doanya Pak Edi. Amin. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya. Pak Ustadz, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada waktu? Masih ada mungkin Pak Fadian. Ya, silakan Pak Ustadz, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Ini menarik juga. Baik, nuhun sewu Pak Dubes. Ini kalau Pak Rusmono kan ini saya udah pernah ikut juga seminarnya ya. Ini 4 jam betul. Mungkin Pak Rusmono kalau ada waktu lagi buat Zoom seperti ini, ada gambarnya, ada fotonya, kita bisa set waktu nih dari Pejuang Subuh, kita sponsori Pak. Baik, insya Allah siap. Ya. Semoga ini 1-2 pertanyaan, mungkin nanti kalau enggak, sorry mana video saya nggak kelihatan, bisa tanya lewat WA ke saya, nanti saya lanjutkan ke Pak Rusmono. Pak berapa lama lagi Pak Rusmono masih bisa? Kita ikut saja. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan Mas Hendra, terus nanti kita gabung dengan Pak Dubes. Siap. Pak Dubes juga sudah menunggu. Maaf Pak Ben. Silakan Mas Hendra. Siap Pak. Terima kasih Pak Fadian. Baik Pak Ustadz, izin kita lanjut. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang coba saya jadikan satu nih Pak, karena sama berkaitan, yaitu dari Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana dengan protokol pemandian jenazah COVID-19? Apakah diperbolehkan karena ada uzur penyakit berbahaya menular? Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang di bawah terkait dengan hal yang sama. Mohon Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Khairul dengan pertanyaannya. Ya, kondisi yang sedang marak saat ini memang salah satunya adalah jenazah COVID ya. Secara teknis KPJ Institut tidak menyelenggarakan, karena kewajiban penyelenggaraan jenazah COVID langsung diurusi oleh pihak berwenang yang sudah ditunjuk, baik rumah sakit maupun dinas pemakaman. Kami tidak punya kesempatan untuk memulihkan itu. Jadi yang kami urus selama ini, hampir setiap hari ya, kita mendapatkan jenazah ini ya. Alhamdulillah setiap hari ada ya jenazah dalam wabah corona ini. Namun yang kita tangani adalah meninggal dalam kondisi standar biasa. Jadi kami sudah memastikan dulu dengan pihak keluarga bahwa jenazah tersebut sudah dicek oleh pihak rumah sakit ya, atau dokter atau puskesmas, dan dinyatakan terbebas dari corona, maka kita bisa mengambil alih. Tapi kalau meninggal, pernah ada jemaah kita member meninggalnya di salah satu rumah sakit ya, karena menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kondisi di rumah sakit banyak orang sakit juga kena virus seperti itu, takut tertular, dibawa pulang ke rumah, maka di standar protokol COVID dari pihak rumah sakit ya, langsung dimandikan, dikafani, disolati di rumah sakit, bahkan langsung dibawa ke makam, tidak transit ke rumah dulu, karena menghindarin tadi ya, meninggal dalam kondisi di musim wabah corona ini. Jadi gitu ya, standarnya kalau COVID kita tidak menyelenggarakan. Pernah ada satu kejadian, ini keluarganya COVID Mas Hendra ya. Jadi bapaknya COVID dan sudah meninggal, 10 hari kemudian ibunya ya, istrinya yang meninggal. Nah, setelah dilakukan rapid test, keluarganya semuanya, anak-anaknya juga, ternyata ini keluarga dokter ini. Jadi anaknya dokter semua, ya gitu. Jadi hari itu juga langsung dipanggil pihak medis untuk dilakukan rapid test, dan ternyata alhamdulillah dia nyatakan semuanya negatif. Ya, namun demikian karena ini sudah jelas keluarganya ada yang COVID, akhirnya kita menyelenggarakan pemandian jenazah itu menggunakan standar COVID ya, dengan pakaian ABD ya, lengkap itu, karena kita juga menjaga jangan sampai ini lebih baik ya, jangan sampai hal-hal yang kita takutkan terjadi walaupun sudah dites
negatif. Maka dari pihak keluarga kejujuran itu sangat diperlukan sekali, ya, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian ada satu lagi, mungkin ini singkat saja Pak, karena tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa ada yang pertanyaan kalau misalnya jangkauannya seluas apa gitu Pak, apakah Jakarta semuanya mencakup? Tadi kan Bekasi nggak termasuk ya Pak? Iya, iya. Ada juga yang di Bogor gitu. Nah ini mungkin bisa sekali lagi Pak disampaikan terkait trennya. Baik. Ya, kembali kepada dasar hukum agama tadi, fardu kifayah, kewajiban bersama. Hakikat kewajiban bersama adalah kewajiban lingkungan. Ya, Masjid Pondok Indah ini masuk kategori domisili Jakarta. Jadi kalau kita batasi hanya Jakarta Selatan, sedikit yang mendapatkan manfaat, ya, faedah dari KPJ Institute ini. Maka kita buka domisili yang ada di Jakartanya, semuanya kita buka. Maka ada jamaah dari Sunter Agung, itu Masjid Al-Amanah, ya, Komplek DKI, itu sudah lebih dari 8 jamaah yang meninggal yang kita urus itu. Karena dia dari awal-awal langsung menangkap KPJ Institute ini, langsung diselenggarakan di sana, kemudian langsung daftar gitu. Kemudian ya alhamdulillah membantu, ya. Masjid merasa sangat terbantu sekali dengan adanya KPJ Institute, ya, karena mereka tidak perlu menyiapkan itu, semuanya sudah ada, cukup dengan memiliki kartu anggota KPJ Card. Ya, tadi dari jangkauan yang ada kita batasi DKI dan sekitar DKI yang berbatasan dekat dengan Pondok Indah. Makanya tadi yang di cover seperti Ciputat, Bintaro, Pamulang, nah gitu, itu masuk. Cinere, dalam arti di cover dengan anggota tanpa ada biaya tambah, ya, 1,5 juta ya sudah free, nggak ada tambahan biaya, ya. Tapi kalau mau mendaftar, katakan tinggal di BSD, ya, atau tinggalnya agak lebih jauh sedikit, ya, biasanya ada jamaah yang memaksa, tetap Ustaz saya pengen daftar, akhirnya kita terima, tapi dengan catatan nanti bila mana terjadi pemakaian di luar wilayah tadi, kita kenakan biaya infak tambahan untuk penggunaan mobil, kisaran 500 sampai 1 juta rupiah, pas terjadi kematian. Ya karena boleh saja orang Bekasi daftar, nanti pemanfaatannya ibunya tinggalnya di Jakarta, ya sudah pakai, itu nggak perlu pakai nambah biaya, karena pemanfaatannya orang yang tinggal di DKI. Tapi begitu di daerah tinggal di sana, di luar jangkauan tadi, kita ada biaya tambah. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas satu lagi dari floor nih Pak Mirwan, singkat aja Pak. Oh, langsung ya, monggo silakan. Pak Mirwan belum di on mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Rusmono, sepertinya ini masih lokal ya. Kebetulan saya ini dari Masjid Raya Bintaro Jaya. Kita juga punya ini dan terhubung dengan 7 masjid di sekitar sini. Jadi kalau misalnya MRBJ tidak bisa ke Masjid At-Taqwa, bisa ke Masjid Bani Umar, pokoknya ada ininya. Tapi yang saya mau ini kan sifatnya masih lokal. Kita tahu ya, Yayasan Bunga Kamboja itu udah mencapai nasional. Yayasan Bunga Kamboja itu kan orang Islam yang punya, orang luar Islam. Sayang sekali, penduduk kita 87% Islam, tapi nggak punya seperti ini. Bagaimana mungkin? Ya? Kan sebaiknya harusnya kita orang Islam lah yang menyelenggarakan ini. Mungkin kalau ada pemikiran-pemikiran, mari kita coba pikirkan, jangan hanya lokal, harusnya secara nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mirwan ya, dari Masjid Raya Bintaro Jaya ya. Alhamdulillah, salam hormat saya Pak Mirwan. Saya sudah 2 kali, ya, alhamdulillah 2 kali saya mengisi kuliah umum di situ Pak ya, yang dengan Pak siapa tuh? Pak Andri, masalah ya. Jadi Pak Ardin, ya. Jadi kita gerakan nasionalnya adalah dalam bentuk menyadarkan dengan bentuk tadi kuliah umum manajemen kematian.
Maka saya alhamdulillah ini sudah go Indonesia ya, bahkan sampai ke Palembang, sampai ke Lampung, sampai ke Bandung, sampai ke kampung saya Purwokerto. Ya, bahkan dari luar negeri pun ada yang sudah ikut gabung dengan kami. Bahkan mereka sudah menularkan ilmu KPJ Institute ini. Mereka mengembangkan, salah satunya Ibu siapa ya, di Swiss tinggalnya ya. Mereka setelah belajar di Pondok Indah, kemudian mereka menyampaikan ilmu ini di masyarakat. Ya, jadi ini gerakannya yang pertama adalah gerakan bagaimana membangun mindset, Pak. Ya. Sehingga pengurus-pengurus masjid yang memang mereka sudah punya ustadz, ya sudah punya mobil kendaraan segala macam, punya kemampuan lebih, Pak. Tidak hanya sekedar menunggu. Yang selama ini nih kebanyakan masjid ini menunggu, Pak. Menunggu, saya mohon maaf, sampai menunggunya itu mobilnya kadang-kadang jarang digunakan, Pak. Iya, jarang digunakan. Ya, bahkan mobilnya sampai mangkrak, Pak, gitu. Ya, dan pernah saya lihat ada mobil jenazah itu roda ban itu sampai kempes, Pak. Mobil jenazah dari baru, Pak. Masya Allah. Ini artinya kan tidak muncul kebangkitan kesadaran tadi. Maka KPJ Institute ini membangun itu supaya muncul kesadaran itu. Itu dalam kaitannya dengan institut belajarnya kita sudah nasional. Dan untuk penyelenggaraan, sebenarnya tadi masing-masing masjid itu bisa menyelenggarakan. Contoh, kita punya binaan, salah satu binaannya itu Masjid Jami Bintaro Jaya, Pak. Itu dari belum ada punya mobil, sekarang sudah punya mobil. Nah, itu pengurus masjidnya itu datang ke Masjid Pondok Indah belajar, Pak. Mereka pengurus masjidnya terbuka. Nah, ketika pengurus masjidnya terbuka semua, Pak, goalnya itu mudah, Pak. Iya. Tapi kadang-kadang untuk urus jenazah kayak gini kan kalau pengurus masjidnya nggak punya wawasan yang sama, Pak, bisa tarik ulur, Pak. Ya apalagi tadi saling menyerahkan, udah kamu aja. Kalau modelnya seperti itu nggak bakalan jalan, Pak. Ah, gitu kan. Makanya tadi untuk pengurusan jenazah tadi dengan adanya KPJ Card ini bisa menjadi solusi bagi para pengurus masjid DKM, baik yang sudah punya mobilnya maupun yang belum punya mobilnya. Bagaimana caranya? Kita jadi mitra, Pak. Contoh Masjid Raya Bintaro Jaya. Kalau di situ sudah bisa lengkap fasilitasnya semuanya, itu bisa menjadi mitra kami. Kalau kita kekurangan tenaga, kekurangan mobil, bisa pakai punya mobil MRBJ. Begitu juga dengan sebaliknya. MRBJ selama ini itu tolong sama saya ketika nggak bisa mengcover, ya Pak Andri itu selalu telepon saya, Pak Ustadz bisa nggak sediain mobilnya, ya itu apa tenaganya. Nah itu salah satunya. Jadi kita sesama masjid saling membantu meringankan, sehingga tugas pengurus masjid yang tadinya tidak bisa mengcover pengurusan jenazah dengan memiliki KPJ Card itu sudah mencakup semuanya. Ya, yang sewunya ini belum bisa nasional seperti yayasan yang tadi sebut. Ya karena yayasan Bapak itu ibaratnya co-brandingnya, ibarat akuanya dari awal itu sudah muncul. Ya sudah berjalan 20-30 tahun mungkin. Nah, kalau KPJ ini baru seumur jagung, Mbak. Ya kan kita penyelenggaraan jenazah dari tahun 2001 itu sudah ada. Tapi tadi manual. Ya seperti masjid-masjid yang lain tidak ada gebrakan gitu kan. Tapi begitu muncul KPJ, Komunitas Peduli Jenazah, yang digagas oleh para jamaah dan kita pengurus masjid, khususnya saya yang berkecimpung di situ, dan alhamdulillah selama 5-6 tahun berjalan ini muncul kesadaran kuat itu sehingga masjid-masjid pun terbangun, jamaah pun mindsetnya terbangun. Sehingga saat ini ketika kita mengurus jenazah itu gampang sekali, keluarganya tinggal kumpulin, saya kasih motivasi sedikit, udah langsung, Pak. Semuanya itu bareng-bareng, Pak. Ada yang megang kepalanya, ada yang megang kakinya, ada yang megang badan, ada bahkan yang membersihkan kotorannya. Tugas kami jadi ringan, Pak, karena banyak yang bantu gitu. Nah ini tugas ya, Pak, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Mirwan. Ya, makasih, Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak Mirwan, terima kasih Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi atas ilmunya di pagi hari ini. Mungkin untuk para jamaah sama-sama yang masih ada pertanyaan bisa nanti mungkin langsung japri kali ya Pak ya. Boleh. Dengan senang hati, silakan. Ya. Gitu. Jadi nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, untuk menutup kajian kita pagi hari ini mungkin mohon kami untuk dibimbing doa penutupnya Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita angkat tangan kita menghadap kepada Allah.
di pagi hari yang barokah ini, masih di bulan suci Ramadan, di waktu dan tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma ma asbaha bina ni'matan faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukur. Bismillahi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.